Kita bersyukur ya. Kita bersyukur juga bahwa Allah kita Allah yang setia, Allah yang sudah menyiapkan segala sesuatunya buat kita, sebenarnya sanggup untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya di dunia ini. Amin. Kalau mungkin saat ini kita masih proses, progres gitu ya, masih menuju ke sana, nggak apa-apa. Yang penting kita dalam hidup ini terus naik. Amin. Bapak Ibu, semakin baik ya. Kalau misalnya sekali waktu kita jatuh, itu Tuhan bilang Dia adalah setia dan adil. Bila kita mengaku dosa kita, maka Dia akan memulihkan, menyucikan kita. Amin. Dan kita boleh semakin mengenal Dia, semakin giat dalam hidup sesuai dengan panggilannya. Panggilan Tuhan yang pasti agar kita itu berbuah-buah. Amin. Bapak Ibu, buah roh siapa yang ingat? Buah roh 9. Kasih, sukacita, apa lagi? Kesabaran. Melembutkan, sama lembut. Penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan. Ya. Ada yang mau coba ngomong di depan? Dihafal di depan? Ya. Oke. Tadi pagi di Rocky, saya mengajar di Rocky di Jakarta, itu kita belajar lagunya gitu ya. Mudah-mudahan nanti Rocky juga belajar lagunya. Pakai bahasa isyarat juga, jadi anak-anak belajar bahasa isyarat. Nah, bulan ini temanya adalah Impact of Power ya. Bulan ini temanya. Jadi sepanjang tahun ini kita sudah secara tematik ikutin tema daripada Rock Pusat ya, yang dicanangkan oleh Bapak Gembala Senior kita dan tim di sana, yaitu apa? Belum ada flyer. Wah, kita harusnya pasang ya di belakang ya. Jadi dari awal gitu kita sudah belajar bagaimana agar Tuhan tuh memanggil kita, agar setiap karunia, setiap talenta yang Tuhan berikan itu dikobarkan, dimaksimalkan, ya, dikobarkan, diaktifkan gitu. Dia tidak, Tuhan memanggil kita itu oleh karena kedaulatannya ya. Dia yang memilih kita, bukan karena kebaikan kita. Tapi Dia memanggil kita ini ya, kita merasa spesial ya Bapak Ibu. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan pencipta alam semesta, amin. Ya, tapi bukan untuk supaya ya Dia mengasihi kita sih. Dia nggak mau kita binasa, itu pasti ya. Pasti gitu ya. Itu luar biasa kasih Tuhan, menyerahkan anaknya sendiri. Tapi Dia memanggil kita juga untuk menjadi berkat. Dia juga selain memanggil kita, Dia juga memberikan karunia-Nya, memberikan talentanya, ya. Ada yang talentanya mungkin 2, ada yang talentanya karunia yang diberikan ada 3 atau lebih. Nah, itu semua Tuhan tuh mau agar kita kobarkan, kita maksimalkan. Dan bukan gitu aja. Kamu harus ini ya, kamu harus maksimalkan talentamu ya, bukan gitu aja terus ditinggal, enggak. Tapi Dia juga memperlengkapi kita. Tuhan Yesus sendiri waktu Dia naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tapi Bapa mengutus Roh Kudus untuk ada bersama dengan kita, untuk menjadi penolong kita, untuk memberikan kuasa pada kita, untuk melakukan setiap daripada panggilan Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan kita, Dia benar-benar Dia kasih semua apa yang kita butuhkan. Selanjutnya terserah kita, benar gak saudara? Ya, selanjutnya terserah kita. Apakah kita mau jalan menghidupi panggilannya Tuhan itu atau enggak gitu? Selanjutnya terserah kita. Nah, sampailah kita pada beberapa bulan terakhir di mana kita membahas mengenai kuasa yang Tuhan berikan bagi kita, kuasa yang begitu dahsyat. Bahkan kuasa yang sama katanya yang diberikan kepada kita adalah kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu adalah kuasa yang sama diberikan kepada kita. Kalau di Lukas 10 yang di firman Tuhan yang bulan lalu, ayat kuncinya Lukas 10 ayat berapa tuh? Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah,
ini adalah firman Yesus, Yesus katakan kepada murid-murid yang diutusnya ke kota-kota untuk memberitakan Injil. Di mana mereka setelah memberitakan Injil, mereka terheran-heran oleh kuasa yang mereka melayani orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dengan nama Yesus. Mereka pulang, mereka bersuka cita sekali. Mereka cerita sama Yesus ya di Lukas itu, kalau saudara bisa baca, bahwa mereka heran-heran dengan pelayanan mereka sendiri gitu, yang mereka lakukan di dalam nama Yesus. Begitu besar kuasanya gitu ya, sampai setan-setan pun takluk akan namamu Tuhan. Mereka cerita dengan bergembira gitu ya. Nah itu memang segitu besar gitu kuasa yang Tuhan berikan. Hingga pula kalajengking, ini maksudnya adalah melawan iblis gitu ya saudara. Dan kalajengking itu dikenal dengan sengat dosa, kalau kita pernah baca ada. Nah itu juga untuk melawan dosa. Kuasa yang demikian besar gitu ya, untuk melayani orang maupun untuk kita sendiri melawan dosa, dan juga untuk menahan kekuatan musuh gitu ya. Nah kuasa itu begitu besar yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dan bulan ini sampailah, nah ini Kristus tuh memberikan tadi kuasa itu ya. Kristus memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya, bukan kepada sembarang orang. Siapa yang di sini percaya bahwa dirinya adalah murid Kristus? Kayaknya belum semua angkat tangan ya. Oke. Yang percaya beneran boleh angkat 2 tangan. Mau aktif yang nggak berani angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Yang paling tinggi angkat tangannya Mister, saya lihat. Luar biasa ya. Nah, murid Yesus adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya ya. Dikatakan bahwa barang siapa mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Kristus sudah mati menyelamatkan dosanya, maka dia adalah orang-orang yang percaya, dia diselamatkan. Amin. Dan dia masuk ke dalam kumpulan murid-murid Kristus. Dan orang-orang yang sudah diselamatkan itu sekarang tugas mereka menanti di depan mereka. Amin. Nah, mengenai kuasa ini, di bulan Juni ini ayat kuncinya itu ada di 2 Petrus 1 slide ketiga ya Ben. 2 Petrus 1 ayat 3. 2 Petrus 1 ayat 3 ya. Saya bacain aja. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tapi saudara, mari saya mau ajak kita semua untuk baca satu perikop, yaitu dari 2 Petrus, slide kedua, 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15. Saya mau ajak bapak-bapak untuk baca yang ayat genap. Perempuan karena lebih banyak di sini saya lihat, dan saya juga pakai mic. Kita baca yang ayat ganjil, kita yang mulai dulu, gitu ya. Nah, 2 Petrus 1. Semua yang bawa Alkitab, semua bawa Alkitab. Saya nggak tulis ayatnya soalnya di sini. Ben boleh dipasang e-swordnya kalau ada yang membutuhkan. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 15. Nah, yang udah dapat katakan yes. Oke. Mari kita mulai, para perempuan. Kita mulai dari ayat 1. 3, 2, 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena kehadiran Allah dan bersama kita Yesus Kristus. Laki-laki, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Jangan lupa bapak-bapak. Masih ada itu kan? Ayat 2. Oh bukan ya, itu judul ya. Oke, sorry. Itu judul perikop. Oke. Nah kemudian maaf bapak. Para perempuan lagi ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah mengarahkan kepada kita segala sesuatu yang
dan ajaib. Ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang berdasarkan dunia. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesabaran, dan kepada kesabaran kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan orang-orang. Lalu apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersangkut. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah berada dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum meninggalkan kemahku tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesusah kepergian itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Ini surat 2 Petrus, surat Petrus yang kedua, ditulis oleh Rasul Petrus. Kita tahu Petrus adalah satu rasul yang ini ya, yang bersemangat ya orangnya. Dan pertama pokoknya kalau Yesus tanya, dia murid Kristus langsung gitu. Kalau Yesus nanya siapa yang mengasihi aku, nomor 1 yang angkat tangan Petrus gitu ya. Nah tapi dia juga waktu Yesus mau disalib, dia juga yang pertama kali menyangkal Kristus gitu ya. Coba saya mau tanya, Rasul Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum titik. Jawabannya apa? Ayo berkokok. Oke, benar jawabannya. Iya. Nah, harusnya dijawabnya pakai gerakan. Ya sudah. Tadi begitu semuanya tahu langsung soalnya, belum saya kasih tahu jawabannya dengan gerakan ya gitu. Udah lanjut jawab. Oke. Nah, ayat kunci kita pada hari ini yaitu di ayat ketiga, di slide ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke. Dari ayat ini aja yang kita bisa lihat mungkin ya yang menonjol di sini kalau saya boleh pilih gitu ya, kuasa ilahinya yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang diperlukan. Kuasanya menganugerahkan kepada kita semua yang kita perlukan. Udah semua artinya ya, udah nggak perlu nambah A, B, C lagi, udah semua yang kita perlukan, semua yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi untuk kita bisa hidup yang saleh itu juga kuasanya diperlukan. Kuasanya itu ada juga tersedia bagi kita untuk kita bisa hidup yang saleh gitu ya. Nah, kata saleh ini apa sih kata saleh artinya ya? Mungkin kita udah sering dengar gitu ya. Nah, kalau saya pernah ada saudara saya gitu ya, saudara saya perempuan,
suaminya orang Muslim. Nah, terus dia bilang sih enggak, dia tetap Kristen, suaminya aja yang Muslim gitu kan ya. Tapi pas lihat di kamarnya ada buku, dia lagi belajar bagaimana menjadi istri yang solehah gitu kan ya. Solehah itu saleh tapi untuk perempuan, sepertinya begitu ya saudara ya. Nah, saleh ini artinya apa sih gitu ya? Saleh. Jadi untuk kita bisa hidup saleh itu sebenarnya Tuhan sudah oleh kuasanya itu sudah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saleh, untuk hidup yang saleh ini bahasa aslinya adalah Eusebia ya, Eusebia gitu, yang artinya hidup taat, takut akan Tuhan, atau mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Yang kedua, hidup taat itu adalah respon dari dalam diri terhadap kebenaran Allah yang terpancar dari hidupan yang saleh. Jadi respon dari dalam kita sendiri. Kadang-kadang kan kita kalau baca firman Tuhan berkata harus jujur. Lebih baik jujur meskipun rugi. Tuh, ada tuh firman Tuhan saudara kayak gitu ya. Lebih baik jujur meskipun rugi. Nah, gitu kan. Nah, terus artinya, aku harus jadi orang jujur. Nah, responnya itu secara otomatis dari dalam diri itu langsung merespon gitu ya. Bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang sulit gitu untuk ngikutin firman Tuhan. Nah, kemudian kata saleh ini saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, artinya itu juga sama ya, taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah gitu ya, sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kemudian arti kata saleh juga menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah suci dan beriman. Suci dan beriman, jadi kudus gitu ya, hidup kudus, hidup beriman gitu, sesuai dengan iman gitu. Jadi hidup saleh itu adalah ini arti-artinya. Kemudian dikatakan di ayat tadi di 2 Petrus 1 ayat 5, kuasa ilahinya, karena kuasa ilahinya ya, karena kuasanya itu telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Nah, untuk kita hidup saleh itu semua itu sudah tersedia saudara sebenarnya ya, tergantung kita. Apa sih segala sesuatu itu yang dianugerahkan kepada kita untuk memampukan kita ini hidup yang saleh gitu ya. Kalau kita lihat sini, kasih Bapa ya, udah pasti ya, kita tahu kasih Bapa yang begitu mengasihi kita, dia menebus kita, mengaruniakan anak yang tunggal agar dia yang mati gantikan dosa kita. Kita tahu bahwa upah dosa itu pasti maut. Namanya dosa, hukumannya ya maut gitu ya. Gak ada dosa yang gak ada hukumannya, itu gak ada gitu. Dan pasti ya dosa, kita tahu dari kecil, mungkin dari sekolah minggu, kamu dosa nanti masuk neraka loh ya gitu kan, lu udah tahu kan ya. Nah, dan manusia kan sudah terbukti kita oleh kekuatan kita sendiri, meskipun kebaikan kita sendiri, kita nggak bisa untuk jadi orang yang suci gitu ya, untuk jadi orang yang kudus yang tanpa dosa. Kita kecenderungan hati manusia, kecenderungan daging manusia ini berbuat dosa. Nah, Bapa itu begitu mengasihi, dia tahu kita itu lemah, kita nggak mungkin bisa. Padahal tapi Bapa itu mau merangkul kita, Bapa itu mengasihi kita. Ya, oleh karena itu dia merancangkan gitu. Yesus mengutus Yesus untuk turun ke dunia. Dia adalah 100% manusia, 100% Allah, dan dia sebagai korban. Kalau zaman perjanjian lama kita tahu ya, kalau dosa caranya untuk ini harus motong sapi atau motong lembu atau motong apa untuk penyucian dosa, begitu kan? Nah, tapi saat ini sudah tersedia itu anak domba yang dikorbankan, anak domba yang tanpa cacat celah itu, yaitu Yesus, yang kita terima dengan iman gitu ya. Jadi kita nggak usah potong-potong lagi ya sekarang ya, potong bawa kambing ke gereja gitu kan, nggak usah ya, bawa sapi ke gereja terus supaya kita suci lagi, kudus dosanya, nggak usah ya. Kita sudah dengan iman menerima bahwa Kristus adalah anak domba yang dikorbankan bagi dosa kita. Dia begitu mengasihi kita. Bukan itu saja, di dunia ini kita hidup nggak gampang ya saudara. Ya, maksudnya banyak sekali masalah gitu ya kadang-kadang.
Kayak tadi saya waktu di sekolah minggu ngajar, ini anak joyful, sukacita banget. Ada satu anak sukacita banget, anaknya kayaknya baik banget, masih umur 3 tahun gitu ya. Tapi dia mainan, kan biasa anak umur 3 tahun kalau udah pegang mainan nggak mau dilepas, dia suka, susah kan ya. Tapi anak ini, please kita mau berdoa, mainannya dikasih dulu, dia mikir, dia pegangnya. Please kasih ke kakak dulu mainannya, dia udah kasih, taat gitu loh. Tapi waktu pertama main-main juga dia sukacita, happy gitu. Nah tapi habis itu ada kejadian apa, dia jatuh terus dia nangis gitu kan ya. Memang kadang-kadang ya saya bilang ya, kadang-kadang kita di dunia ini ada aja ya masalah yang dan beban hidup ataupun cobaan gitu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita, yang membuat kita itu ada ini memiliki beban. Itu pun di Matius 11 ayat 28 Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi itu pun Tuhan menyediakan, ada janji-janjinya di mana kita bisa datang kepada Tuhan, meminta kekuatan, meminta hikmatnya untuk kita menyelesaikan setiap permasalahan kita, dan untuk kita bisa mengalami ketenangan dalam setiap masalah yang kita alami. Dan kemudian keselamatan melalui Kristus Yesus yang kita terima, itu sudah cukup gitu untuk kita. Segala sesuatu Tuhan sudah berikan. Dikatakan di Ibrani 7 ayat 25 bahwa Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Dikatakan demikian. Bukan itu saja, Kristus pun sudah di surga, Dia terus bersyafaat bagi kita. Dia terus menjadi pengantara bagi kita. Tetap loh saudara ya, meskipun Dia sudah di surga. Dikatakan di ayat Ibrani 7 ayat 25b, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Pengantara bagi mereka. Dia terus bersyafaat bagi kita gitu. Apalagi ya yang kita butuhkan. Kayaknya segala sesuatu tuh Tuhan sudah berikan untuk kita tuh bisa hidup saleh begitu. Dan kemudian baptisan Roh Kudus, ya, seperti tadi ada Roh Kudus di dalam kita dibiarkan. Kita tidak ditinggalkan seperti yatim piatu begitu ya, tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian ada juga kita menjadi bagian dari kumpulan orang-orang percaya, persekutuan dengan orang kudus. Dan satu hal lagi, ada firman Tuhan yang tersedia bagi kita. Amin saudara. Kebenaran yang hidup itu, firman yang hidup itu ada bagi kita. Itu segala sesuatunya itu yang dibutuhkan untuk kita bisa hidup yang saleh. Jadi sebenarnya karena segala sesuatu sudah diberikan kepada kita, gak perlu tambahan lagi saudara, hikmat manusia gak perlu. Gak perlu teknik atau teori-teori baru lain, itu gak perlu untuk menyatakan kita selamat. Ya bagaimana 7 tanda kita selamat, terus ada teori-teori baru, itu gak perlu. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa semua itu sudah disediakan, segala sesuatu sudah diberikan kepada kita. Dan jadi cukup, Yesus Kristus tuh, Christ is enough for me. Amin saudara. Katakan pada dirimu sendiri, Christ is enough for me. Kristus tuh cukup untuk saya gitu ya. Karena Yesus Kristus adalah jalan. Amin. Yesus Kristus adalah kebenaran, dan Yesus Kristus adalah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Nah, tapi untuk hidup saleh itu di 2 Petrus 1 ayat 3 tadi dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Oleh pengenalan kita akan Dia. Oleh kita semakin mengenal Dia. Jadi ini semua adalah sesuatu yang progresif. Namanya pengenalan ya. Jadi kita bisa hidup saleh oleh pengenalan akan Dia. Kalau kita nggak
ada usaha untuk mengenal Dia, ya kita nggak bakal gitu ya sampai kepada hidup yang saleh itu. Kalau kita berbicara mengenai pengenalan, kalau kita kenal orang, ya, kalau kita terus kita membangun hubungan dengan orang itu, pasti kita semakin mengenal, benar ya saudara? Kita nggak mungkin langsung begitu kita terima Yesus langsung kita kenal semuanya Dia mengenai Kristus, enggak ya? Semua progres. Makanya di situ, next slide, di situ dikatakan pengenalan itu adalah sesuatu yang progresif. Sampai tujuan kita adalah menjadi seperti Kristus, amin. Dan itu bukan berarti kita percaya Yesus langsung besoknya kita seperti Kristus, enggak gitu ya. Sesuatu yang terus progres, semakin mengenal, semakin mengenal. Dan itu diperlukan usaha gitu ya saudara ya. Kalau pacaran udah dapet sama dia gitu ya, udah nggak ada usaha lagi, benar ya. Sekena-kenanya lah, ketemu sebulan sekali ya kalau pas ada sempet gitu ya. Nggak teleponnya seminggu sekali cukup lah ya, teleponnya seminggu sekali. Itu kayaknya nggak ada usaha untuk semakin mengenal ya, gitu ya, nggak serius ya ini. Nah, jadi pengenalan adalah sesuatu yang progresif. Nah kemudian, pengenalan ini kalau kita dari perikop tadi yang kita baca itu sudah ada kayak urut-urutannya begitu ya. Kalau kita baca di ayat ke-5, di ayat yang ke-5 kita bisa lihat tetap di Alkitab saudara ya, bahwa di ayat ke-5 dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, ada kata usaha di situ ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi pertama iman. Kita semua percaya kepada Kristus dimulai dengan iman, gitu ya. Kalau kita nggak ada iman, Allah tidak memberikan benih iman itu dalam hati kita nggak mungkin percaya kepada Kristus, gitu kan. Jadi dari iman itu tambahkanlah kebajikan. Dan kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan ini berbicara tentang firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, pengetahuan. Dan kemudian jadi dari kebajikan kita mulai belajar firman Tuhan dengan rutin. Siapa yang udah dengar sampai bosen bahwa firman Tuhan itu penting, kita harus baca, renungkan setiap hari? Coba, ada yang udah pernah dengar atau belum pernah ya? Yang itu penting banget ya, firman Tuhan ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dikatakan firman itu kan pelita gitu ya. Pelita itu bukan senter saudara ya, yang langsung. Tapi pelita itu biasanya cuma 1 langkah, 2 langkah. Kalau cuma bisa, berarti kita harus nyalain terus, benar kan? Setiap langkah itu harus nyala itu pelitanya supaya kita bisa jalan. Kemudian dari pengetahuan kita berusaha sungguh-sungguh menambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri menambahkan ketekunan, gitu ya. Ada penguasaan diri, ada ketekunan. Nah, justru kalau ada ketekunan, baru ada kesalehan, gitu saudara. Dan kepada kesalehan baru ada kasih, ya. Karena kasih itu sebenarnya lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, amin, saudara. Sehingga dari kita ya, kita tahu firman-Nya, kita mulai ada kasih itu keluar dari dalam hati kita. Kemudian kasih kepada saudara-saudara. Nah, udah kasih kepada saudara-saudara dalam Kristus, kasih kepada sesama, kepada semua orang. Dan dikatakan di ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu. Jadi langkah pertamanya itu perlu ada. Dia bukan ini emang tabiatnya dia, sifatnya dia giat gitu ya, rajin. Gitu, enggak. Tapi kadang aku emang males, jadi susah gitu ya. Aku aku emang susah orang yang males gitu kan. Kayaknya susah deh. Orang ini emang sifatnya rajin, gampang. Enggak saudara ya. Semua itu Tuhan kasih kuasa bagi kita semua untuk kita bisa giat dan berhasil. Amin saudara. Tuhan sudah memberikan semua yang kita butuhkan. Dan
dikatakan di ayat 9 ya, ayat 9. Coba di ayat 9 apa? Ada yang bisa bacain enggak? Ayat 9, suaranya keras. Oke. Ayat ya udah saya bacain deh. Nah, di ayat ke-9 itu dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu yang tadi kita sebut itu iman tambah iman, kebajikan, kemudian ditambahkan lagi pengetahuan dan lain-lain ya. Kalau kita nggak ada mengusahakan itu semua kan, mengusahakan tambahkan kebajikan pada imanmu, kemudian tambahkan lagi pengetahuan, kemudian tambahkan lagi apa tuh tadi, semua itu yang prima atau penguasaan dan lain. Kalau kita nggak punya itu semua, ayat 9 berkata, barang siapa kita tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dikatakan begitu. Mari kita balik lagi ke PowerPoint tadi, udah ya. Jadi kalau kita tidak memiliki itu semua, kita jadi buta dan picik, saudara ya. Kita nggak mau gitu ya. Jadi ini bener kan? Udah tahunan, puluhan tahun jadi orang Kristen gitu ya, malah udah jadi leader di gereja gitu ya. Tapi masih buta dan picik gitu. Atau dulunya sih berapi-api semangat, tapi karena dia tidak terus menerus, kan tadi kan kita sebut sebagai sesuatu yang progresif, yang terus menerus ya. Dia tidak terus menerus menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan dan kasih itu. Nah, dia tidak setia dalam hal itu, tidak terus menerus gitu ya melakukannya itu. Akhirnya dia nggak sadar nih, jadi buta dan picik. Nah, itu biasanya itu sesuatu yang terjadi secara kita tidak sadar. Oleh karena itu, dengan kita datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara, dengan kita itu ikut komsel gitu ya saudara, ketemu dengan saudara-saudara seiman kita belajar firman Tuhan sama-sama, dan kita juga berusaha untuk mengenal dia lebih lagi melalui firman-Nya. Setiap hari kita berusaha dengan rajin untuk membaca, merenungkan firman-Nya. Dengan itu semua itu akan membuat kita itu tidak jadi ini buta dan picik ini ya. Karena kalau di ayat tadi berkata, kalau kita tidak memiliki semuanya itu, ada orang-orang yang menjadi buta dan picik. Jangan sampai. Nah, kita gimana nih? Kita ayat ini bisa membuat menjadi refleksi kita, saudara ya. Kadang-kadang kita, seperti ini ya, kita nggak sadar gitu, tiba-tiba kita udah jadi orang Kristen yang lama, yang udah mungkin lupa hal-hal itu, lupa gitu ya untuk menambahkan pengetahuan itu gitu ya, hidup saleh dan lain-lain, berusaha itu harus usaha setiap hari saudara ya. Jadi jangan lengah, jangan malas gitu ya, dan kita nggak sadar tiba-tiba udah jadi buta dan picik. Nah, biasa orang buta dan picik gimana tuh? Merasa dirinya paling benar mungkin ya, terus kritik gitu. Tapi ya kadang gitu kan ya, kita maksudnya orang, mungkin kita sudah leader gitu atau gimana, terus mudah sekali mengkritik orang gitu. Mungkin kan ada balok di selumbar di seberang laut kelihatan. Selumbar di depan mata nggak kelihatan. Ya pokoknya intinya sesuatu yang kecil di ujung sana, sesuatu yang kecil di jauh gitu kita lihat gitu ya, tapi ternyata ada balok di depan mata kita nggak lihat gitu ya. Itu cuman contoh ya, jangan sampai kita secara tidak sadar kita menjadi buta dan picik. Kita lupa kacang daripada kulitnya. Apa tadi bukan ya, firman Tuhan berkata bukan gitu ya. Dan Tuhan bilang lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapuskan gitu ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya, saudara ya. Jadi firman Petrus, Rasul Petrus. Nah, si Petrus pun berkata, karena itu ayat 12 dikatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu.
sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Meskipun kamu udah tahu ya, dan kamu udah lama jadi orang Kristen, kamu udah tahu apa yang benar, apa yang salah, udah tahu gitu ya. Nah tapi Petrus bilang, aku senantiasa mau mengingatkan kamu. Karena dia merasa itu sebagai kewajibannya, dia bilang di ayat 13, untuk tetap mengingatkan. Gitu. Dia katakan begitu. Nah ternyata Petrus pun sadar, Petrus tahu bahwa dia pun begitu mungkin ya, perlu diingatkan. Sama, semua kita yang percaya kepada Tuhan, kita semua progres seperti tadi ya yang saya sampaikan, kita perlu diingatkan, amin. Atau semua udah merasa udah tahu gitu, jadi nggak perlu diingatkan lagi, hati buta dan picik loh, ya kalau merasa seperti itu, ya, karena kita belum sempurna, amin saudara. Jadi kita perlu, makanya jangan sampai nggak ikut komsel ya Bapak Ibu Saudara ya, atau jangan sampai nggak baca firman Tuhan gitu ya saudara, dan belajar firman Tuhan. Aku dengar ada yang komen, tapi oke. Nah, dikatakan gitu. Bahkan Petrus bilang di ayat 15, tapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku kamu selalu mengingat semuanya itu. Ya kita mengingat ya saudara ya hari ini karena tulisannya Rasul Petrus ini. Jadi sekarang saya mau tanya lagi, siapa yang percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup saleh? Amin. Yang ulang tahun nomor 1 angkat tangan. Oke. Sudah terjadi transformasi di tempat ini saudara hari ini. Oke. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. Tujuannya kenapa Rasul Petrus ini mengingatkan kita ya, supaya panggilan dan pilihanmu, ayat 10 dan 11 ya saudara, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Panggilan kita makin teguh, supaya pilihanmu apa? Kristus. Kita memilih Kristus, amin saudara. Supaya semakin teguh pilihan dan panggilan kita. Meskipun Tuhan yang memilih kita ya, cuman kan ini pilihan hidup kita ya, untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, tersandung. Siapa yang mau tersandung? Gak ada yang mau ya. Atau aku orangnya keseimbangan tubuh bagus, aku nggak bakal tersandung. Nah itu orang sombong ya saudara kalau kayak gitu ya. Kalau kita tidak berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kuasa yang Tuhan punya untuk hidup yang saleh, kita akan buta dan picik dan tersandung pasti nanti ya saudara ya. Begitu tersandung, hamba Tuhan kok melakukan ini. Pas kita tersandung, berdosa, jadi batu sandungan juga buat orang lain. Gitu ya saudara ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Nah akhirnya dengan demikian kita akan punya hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Itu adalah tujuan kekal kita, amin saudara. Nah, pada sore hari ini saya akan tutup lagi dengan masih banyak waktunya ya. Oke. Kita akan kembali lagi membaca di 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke. Hari ini kiranya apa yang Tuhan ingatkan bagi kita itu bukan sambil lalu aja lewat ya saudara, namun benar-benar kita minta Roh Kudus untuk tuntun kita untuk bisa dengan apa yang semua Tuhan sudah berikan kepada kita, untuk kita bisa hidup yang saleh. Saleh itu apa tadi? Taat, takut akan Tuhan, respon dari dalam diri terhadap kebenaran Allah. Itu bukan dibuat-buat ya saudara ya. Respon dari dalam diri. Nah itu hasil dari apa? Hasil dari pengenalan akan Tuhan. Yang otomatis kalau ada sesuatu kita responnya sesuai firman Tuhan. Itu bukan 1-2 malam aja kenal Tuhan, tapi hasil dari pengenalan kita akan Tuhan.
yang terpancar dari kehidupan taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah suci dan beriman. Itu adalah hidup saleh. Kiranya Tuhan menolong kita ya saudara, kita semua sama, maksudnya saya, pastor juga kita semua adalah dari Progres. Oleh karena itu kami kalau misalnya ada kesalahan atau apa, silakan saudara-saudara dalam sini untuk menegur kami, oke? Supaya kita semakin baik lagi, semakin efektif lagi dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Oke. Mari kita berdoa. Saya undang pemain musik. Kita boleh nyanyikan lagu yang terakhir tadi aja. Mari kita bangkit berdiri dan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Biarlah ini menjadi doa kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami terima ya Tuhan kuasa ya Tuhan daripada-Mu Bapa, dan biarlah kuasa itu mengobarkan ya Tuhan setiap hati kami ya Bapa. Roh Kudus, Engkau jamah ya Tuhan setiap hati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yang rindu ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Kami yang bersyukur ya Tuhan karena Engkau sudah menebus kami ya Tuhan, mengangkat kami ya Tuhan dari segala kubangan dosa ya Tuhan, menyucikan kami, membasuh setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, bahkan menyebut kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, ini adalah kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah kami ini boleh hidup ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh saleh ya Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan boleh melihat karya-Mu dalam hidup kami. Mereka boleh menjadi takut dan mereka boleh menjadi percaya kepada-Mu ya Tuhan melalui setiap hidup kami ya Tuhan. Bapa, biarlah ya Tuhan saat ini ya Tuhan setiap Roh Kudus Kau menjamah setiap hati daripada jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Semua pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh dengan yakin ya Tuhan memegang setiap keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan dengan suatu keberanian ya Tuhan, dan suatu hati yang rindu ya Tuhan untuk mau melangkah ya Tuhan, untuk mau taat ya Tuhan kepada setiap panggilan-Mu ya Tuhan, mengerjakan setiap keselamatan kami dengan takut dan gentar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.